Oke, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi teman-teman semuanya selamat bergabung kembali ya di perkuliahan pengujian perangkat lunak. Kali ini kita akan mempelajari ya mereview dari konsep yang sudah kita pelajari sebelumnya tentang black box testing. Ini contoh, misalkan ada suatu aplikasi ya, bagaimana kita akan mengisikan hasil-hasil analisis ya hasil-hasil pengujian yang dilakukan secara black box. Oke, nah black box kemarin kalau apa kita ingat-ingat kembali ya di minggu lalu atau mungkin di materi-materi sebelumnya pernah saya juga sampaikan bahwa lebih memfokuskan pada jenis input yang diisikan ya kepada sistem atau aplikasi. Lalu juga memperhatikan output ya, output atau hasil yang uh, terjadi saat pengujian dilakukan seperti itu. Nah, input ini kita akan kaji ya rinci, ada yang jenis yang valid dan ada yang invalid. Untuk yang valid itu pun menyesuaikan dengan keperluan atau mungkin kebutuhan ya atau penyesuaian aplikasi atau form pada aplikasi. Invalid pun banyak ya invalid ya. Oke. Nah, di sini ada teman-teman semua misalkan diberikan suatu aplikasi ya. Aplikasi ini kurang lebihnya halaman registrasi, entah ini aplikasi mobile atau aplikasi konsol ya, sorry, desktop ya, seperti itu. Ada beberapa yang harus teman-teman isi ya. Nah, kita coba untuk mengisikan analisis ya di tiap field pada halaman register ini. Oke. Oke, untuk mengisi yang nama lengkap pada form 1 ini, yang pertama paling atas ya, nama lengkap ya. Di situ ada form, ya ada field yang harus diisi. Maka input yang memungkinkan adalah alfabet ya bertipe karakter. Setuju ya? Oke, Maratus, Raihan, Dadan, setuju ya? Dan yang lain. Karakternya apa saja alfabetnya? Oke. Apakah alfabet yang memungkinkan adalah uppercase atau lowercase atau kombinasi dari lowercase dan uppercase ya? Yang kedua, panjang karakter yang diperbolehkan ya, yang telah disesuaikan dengan yang ada di database. Seperti itu. Kebayang ya? Nah, teman-teman, ketika dihadapkan pada apa namanya ini, pada aplikasi seperti ini, maka akan membuat tabel hasil pengujian secara black box testing ya. Saya coba stop share dulu, lalu saya share oleh. Oke ya, ini mungkin teman-teman sudah tampil lagi ya. Jadi hari ini sekali lagi yang baru bergabung ya, kita akan coba bagaimana menyusun hasil pengujian secara black box ya untuk halaman registrasi pada suatu aplikasi ya. Nama aplikasinya misalkan ABCDE FGH ya. Contohnya seperti itu dia. Oke. Nah, hal yang harus diisi oleh teman-teman di sini adalah pertama yang berkaitan ya, dengan aplikasi ini. Pertama adalah
nama lengkap ya. Jadi untuk tabelnya teman-teman butuh kurang lebih headernya adalah di sini misalkan ada nomor ya, terus test case-nya. Setelah test case, maka dilanjutkan dengan test case ada kriteria ya, lalu ada aktual ya, result, ada di sini expected result ya. Ini header-headernya ya teman-teman ya. Nah, saya bedahin. Oke, sepertinya kita gunakan Microsoft Word aja ya. Dan di sini akan ada apa? Keterangan ya atau status seperti itu. Oke. Jadi teman-teman bikin ada kurang lebih 5 header ya. 5 tabel di sini dia. Ada nomor, test case, lalu kriteria 1 2 3 dan 6 ya dengan nomornya. Oke. Nah, nomor 1 misalkan test case-nya adalah isi field nama ya. Seperti itu ya. Kriterianya apa? Nah, kriterianya di sini dia ada beberapa ya. Yang pertama adalah alfabet. Oke. Nah, nanti yang kedua di sini dia dicoba dengan numerik ya. Yang ketiga misalkan dikosongkan ya, nol. Oke. Jadi dikosongkan. Setelah itu yang berikutnya adalah dia alfabet ya, alfabet karakter ya. Tapi panjangnya melebihi ya. Oke, melewati ya. Lengthnya di sini dia lebih ya. Oke. Terus lalu ada lagi yang kriteria berikutnya akan kita isi jenis inputnya pada form nama, yakni nama ya, nama alfabet. Coba gabungan ya, atau kita sampaikan namanya adalah kombinasi antara A dengan B ya, dan yang lainnya. Di sini juga ada isi dengan regex ya, yang regex atau regular expression ya, karakter khusus ya. Misalkan apa? Simbol tanda seru gitu ya, asterisk, ampersand ya, persen, dolar, tagger ya, dan seterusnya. Oke. Oke. Terus oke itu ya untuk isi nama dia seperti itu. Ya, paham teman-teman ya? Kita coba buatkan dalam bentuk tabel aja ya. Jadi sudah mulai teman-teman di sini mencoba menyusun ya. Bahkan kalau ada aplikasi yang ada di Open Library, mungkin beberapa teman-teman di sini ada yang sudah mengakses ya Open Library, mengecek aplikasi A, B, C ya, dan lain sebagainya. Kita fokus pada dokumentasi buku PA, terutama di bab 4 tentang hasil-hasil pengujian secara black box testing ya. Oke, ini tadi ada nomor ya, terus ada nama test case, lalu ada kriteria. Sini ada actual result. Di sini ada itu expected result ya, hasil yang diharapkan. Oke, ini dia keterangan ya. Oke, keterangan. Oke, actual result ini bahasa Indonesianya apa nih ya? Hasil compile ya, hasil eksekusi. Gitu ya. Oke, hasil
yang diharapkan. Nah, gini ya, namanya ya kurang lebih seperti ini dia. Oke, jadi kita sudah mulai membuat seperti ini. Test case-nya kita apa, tambahkan panjangnya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Silahkan. Aman? Silahkan. Aman, Pak. Aman ya. Kalau misalkan ada yang belum paham, langsung ya disampaikan. Ini emang haknya kalian ya. Apa misalkan Pak saya belum paham, harusnya ada lagi Pak kolom misalkan apa boleh silahkan ya. Misalkan saya ingin apa kita ingin menambahkan biar lebih rinci ya detail, yakni tampilan tangkapan layar, ya, screenshot aktual resultnya bagaimana. Jadi lebih apa lagi lebih lebih ada evidence ya lebih reliable ya lebih terpercaya juga dan dicek diakses per tanggal berapa atau waktu berapa itu juga boleh ya tapi yang paling penting seperti itu dulu teman-teman. Nomor satu tadi berdasarkan halaman ini misalkan ya form registrasi kita akan fokus pada ini saya kasih warna ya yang nama pertama di sini ya nama lengkap form pertama ya atau field pertama yakni oke kita isi di sini test case-nya adalah tadi mengisi apa namanya tadi mengisi field nama lengkap. Oke, kriterianya ada beberapa. Yang pertama tadi kriterianya alfabet. Oke, kita tulis lagi aja ya. Pertama misalkan mengkosongkan field ya, mengkosongkan field. Yang kedua dia menyertakan angka ya atau numerik. Yang ketiga menyertakan karakter khusus, nah ya regular expression. eh Regex ya di situ kita sebut. Lalu oke mengisi nama dan panjang karakter melebihi ya melebihi kriteria ya, yang sudah dibuat apa memberikan spasi tambahan spasi ya terus F ada lagi ya F kita cek kombinasi kombinasinya ya kombinasi oke dari A sampai F sampai E seperti itu dia. Oke hasil eksekusinya yang pertama atau ini gini aja kita ya kita tuliskan oke ini B ya kita bedakan aja ya biar lebih rapi saja. C sudah ini teman-teman ya. Oke kalau ada yang misalkan ingin menambahkan menanggapi langsung ya teman-teman ya.
Oke, saat dia mengkosongkan field ya, bagaimana hasil eksekusinya di sini dia? Ternyata memberikan apa namanya output di sini dia, yakni misalkan menampilkan notifikasi terjadi kekeliruan pada pengisian ya, yakni pesan error atau pesan kesalahan berupa teks. Oke, field nama harus diisi. Nah, gini dia ya. Ini hasil eksekusinya ya. Bagaimana Pak, mau nanya dengan Pak, ya boleh silakan. itu hasil eksekusi boleh lebih dari satu nggak? Contoh, Misalnya muncul pesan error dan warnanya berubah jadi merah kayak gitu misalnya Pak. oh boleh 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 benar Pak. Boleh ya, boleh benar nggak apa berupa Berarti teks boleh dari lebih dari misalkan satu ya Pak ya? berwarna merah gitu ya, boleh ya, boleh seperti itu. Oke, hasil yang Oh, diharapkan Masya dia eh, muncul notifikasi terjadi kekeliruan apa pada pengisian field nama ya. Iya. Mau disamakan boleh, nggak disamakan tidak apa-apa ya. Lalu disampaikan di sini, ini apa nih? Hasilnya adalah misalkan valid ya. Kalau misalkan nggak ditulis valid, teman-teman bisa tuliskan dengan sesuai ya. Pilih salah satu ya. Oke, ini yang baru satu ya. Oke, secara black box untuk yang nama ya. Oke, padahal yang nama tadi kalau kita rinci lagi jenis inputnya mengkosongkan field dia. Oke, lalu menyertakan angka. Gimana nih kalau menyertakan angka dia? Oke, baik di awal karakter, di tengah-tengah karakter, atau di akhir karakter ada angka, tidak bisa ya. Oke, atau menampilkan operasi ya, misalkan namanya, silahkan isikan nama, misalkan namanya adalah Power ditambah Rangers dikurangi Superhero. Bisa nggak? Itu tidak diperbolehkan ada karakter-karakter selain alfabet ya. Oke. Apakah alfabetnya lowercase, uppercase silahkan. Bisa ditambahkan apa di sini nanti ya teman-teman. Ini kita isikan lagi yang G, misalkan nanti isinya adalah alfabet dan sesuai ya. Maksudnya dan benar ya. Oke, dan benar lah ibaratnya di sini. Karena ada alfabet tapi dia tidak tercantum di database atau mungkin tidak sesuai dikarenakan ya terjadi duplikasi. Contohnya pada username misalnya. Oke. Sekarang menyertakan angka dia di sini. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan kita memberikan angka pada pengisian nama ya? Meskipun mungkin ada kemungkinan ya 0,0 sekian persen ada di negara tertentu misalkan Konoha atau planet nama ya, ada nama orang dengan angka, misalkan namanya Superhero 12, ada seperti itu mungkin ya, sama seperti di filmnya manusia semut ya, Ant-Man. Oke, si semutnya dikasih nama ya. Oke, namanya apa? 247 katanya. Oke, ya. Itu hanya ini ya, kita fokus pada yang normal saja gitu ya. Kalau menyertakan angka, maka akan di sini sistem akan menampilkan notifikasi ya atau pemberitahuan notifikasi. Ini kita zoom lagi, memberikan notifikasi terjadi kekeliruan pada pengisian nama, yakni tidak diizinkan menyertakan angka atau bilangan ya di pengisian nama ya.
Oke. Ini sama di sini ya. Mau teman-teman tadi yang memberikan tulisan seperti ini boleh ya, atau cukup misalkan menampilkan seperti ini juga tidak masalah ya. Oke, ini contoh di sini. Apa expected resultnya yang sudah direncanakan oleh tim aplikasi, misalkan ada 3 orang atau mungkin 10 orang, di sini dia akan muncul atau tampil ya, sama ya, muncul tampil sama ya, tampil pesan error ya, bahwa tidak boleh ada angka diisikan pada kolom pada pengisian nama. Pak, nama memang ada itu ya, tadi seperti tadi misalkan di negara tertentu memang ada, silahkan ya, kita asumsi seperti ini dulu ya, tidak ada. Nah, di sini kita tulis valid ya. Mau di atas boleh ya, agak ke bawah atau ke tengah silahkan ya. Sekarang sama menyertakan karakter khusus ya atau regex. Nah, di sini teman-teman bisa lakukan misalkan copy paste ya. Cuma hati-hati. Di sini kan karakter khusus ya. Nah, kita tambahkan di sini dia ya. Tambahkan atau lakukan penyesuaian ya. Menyertakan karakter khusus ya atau regex. Seperti ini dia. Oke. Ini juga sama, tampil pesan akan mau dilakukan salin dan tempel, tidak masalah. Tidak boleh ada karakter regex misalkan diisikan pada pengisian nama ya. Lalu di sini kita tulis akan valid. Oke, ini baru 3 studi kasus ya, 3 kriteria ya yang sudah kita isikan pada pengisian form nama lengkap ya. Oke, lanjut ya. Kalau tidak ada yang bertanya atau menanggapi, masih mudah ya. Mengisi nama dan panjang karakter melebihi kriteria. Nah, bagaimana di sini dia ya? Kan muncul ya, misalkan pesan kesalahan berupa karakter yang diisikan melebihi batas maksimal apa ya, jumlah karakter yang telah ditentukan ya. Nah, seperti itu. Oke ya. Ini biar rapi karena ini panjang-panjang semua. Kita coba geser dulu nih ya. Kita geser ke sini. Tidak bisa. Ya, seperti ini ya biar lebih. Tidak terlihat ya. Oke, ini kenapa? Oke, biarinlah. Ya, mesti sama ya. Oke, nomor 1 mengosongkan field, 2 menyertakan angka,
Dengan menyertakan karakter khusus ya, mengisikan nama melebihi panjang kriteria, panjang karakter, muncul pesan kesalahan berupa karakter yang diisikan melebihi batas. Ini juga sama di sini, kan? Muncul pesan kesalahan berupa karakter, yakni eh, panjang karakter yang diinputkan, misalkan melebihi apa, batas jumlah jumlah karakter yang sudah ditentukan ya, misalkan seperti itu. Valid ya. Oke. Oke, teman-teman silahkan ya. Paham ya? Yang ke D ya. Masih masih apa? Lurus-lurus dulu ya. Oke. Sekarang memberikan tambahan spasi ya. Nah, meskipun nanti teman-teman bisa menggunakan suatu fungsi namanya fungsi trim ya. Fungsi trim ini dia untuk melakukan pemotongan pada string ya bila terjadi ada penambahan spasi yang tidak perlu. Misalkan namanya adalah apa? Spider-Man super ya, super Spider-Man, super spasi Spider-Man, ditulis dia spasi 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 super spasi 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 Spider-Man spasi spasi spasi. Nah itu kalau kita gunakan library yang sudah ada, maka akan dituliskan spider spasi satu kali, lalu sorry super spasi satu kali, lalu Spider-Man ya, seperti itu. Nah, ini penting ya. Kenapa? Kalau misalkan spasi tersebut ya, kadang orang beranggapan itu kan perkara ringan gitu ya. Nah, perhatikan di sini ya. Kalau kita membuat suatu aplikasi, ya, maka pasti kurang lebih akan ada dua minimal cost yang harus kita perhatikan. Yakni adalah waktu diproses, yang kedua adalah memori yang diperlukan. Bayangkan teman-teman ya, meskipun hanya berupa spasi, tapi dari satu ya akun terjadi misalkan penambahan sebanyak 10 byte ya, akan mungkin 100 byte yang tidak diperlukan ya, 100 karakter. Ternyata aplikasi kalian teman-teman di sini booming, viral, banyak digunakan ya oleh orang karena mempermudah pekerjaan. Digunakan oleh 10 juta orang. Dan ke 10 juta orang tersebut dia di worst case-nya, kasus terburuknya misalkan ya, naudzubillah, terjadi usernya iseng ya, iseng jahil uh, usil ya, dia mengisi namanya pun dengan tambahan spasi yang tidak penting. Satu user saja misalkan sudah nambah 100 byte. Kalau 10 juta user, maka terjadi dia 10 di 10 juta dikali 100 byte atau 1 miliar byte ya. Itu baru per 10 juta ya akun. Orang yang mengakses bagaimana dia? Terjadi retrieval ya. Oke. Retrieval pembacaan data dari server segala macam. Otomatis pun makin berat. Oke. Dari kasus yang sangat sederhana test case-nya dianggap oleh kita sederhana, ternyata dapat berpotensi ya merusak aplikasi. Merusak bagaimana Pak Bagian? Misalkan memberatkan sistem ya. Sistemnya berat ternyata bisa jadi down. Oke, nanti kita berkata-kata atau bertanya-tanya, kenapa aplikasinya down? Ada apa gitu ya? Padahal dari yang sederhana di sini yakni diberi toleransi kelonggaran bisa menyertakan spasi, padahal tidak perlu. Ya. Atau mungkin efek-efek yang lain. Jadi kita penting ya untuk sampai mendetailkan, merincikan jenis inputan dan kita lakukan test case-nya. Kalau test case-nya di situ belum muncul hasilnya, maka kita harus mengkoreksi kembali aplikasi kita, ya, memberikan validasi-validasi, ya, form-form validasi, sehingga kita saat lakukan pengujian kembali, nah, maka
harus muncul pesan tersebut, atau ya, secara otomatis sistem akan hanya menuliskan apa, nama-nama yang sesuai ya, spasinya dipotong secara otomatis ya, seperti itu ya. Nah, ketika memberikan tambahan spasi, apa yang muncul di sini? Oke, ada dua misalkan yang muncul ya. Contoh misalkan yang pertama muncul pesan kesalahan bahwa ada karakter spasi di awal, tengah, kesalahan bahwa ada tambahan karakter spasi di awal, tengah, atau akhir yang tidak diperlukan misalkan. Oke ya. Bisa seperti ini, atau misalkan teman-teman memberikan suatu form validasi ya, maka sampaikan di situ dia kan ya, apa reaksi karakter apa, eh, aktual resultnya apa di sini, misalkan sistem misalkan secara otomatis secara otomatis eh, mengisikan nama yang diisi dengan melakukan fungsi trim ya pada input yang telah disubmit ya. Seperti itu ya. Jadi bebas mau milih yang pertama ya atau yang kedua ya. Biasanya teman-teman yang sudah apa, sering membuat aplikasi lebih menyukai yang kedua ya. Jadi si usernya meskipun dia ingin mencoba berusaha ya sekuat tenaga, jalan pintas apapun dia tempuh gitu ya, melewati gunung gitu ya dan apa segala macam, isikan nama, mau menambahkan karakter regex, menambahkan angka, tetap dia yang tertulis hanya karakter lowercase dan uppercase alfabet saja, A B C D E ya. Oke. Pak, namanya tidak membentuk kata Pak, misalkan ya BU Bu DID Budi misalkan, Budi Jatmiko misalkan, itu nama yang bisa kita isikan. Kalau misalkan kita isikan BDIU JKNTA, bisa nggak diisikan? Ya bisa aja. Ya. Oke. Itu bagaimana Pak Bagja? Kenapa apa isian seperti itu masih bisa masuk? Padahal secara semantik ya itu keliru. Nah di sini ya si user perlu adanya edukasi juga ya, sehingga aplikasi tertentu seperti entah misalkan media sosial ya, Facebook, Twitter, apalagi Instagram ya atau yang lain menyatakan seperti ini dia. Ketika dia mengisikan tanggal lahir, dipastikan tanggal lahirnya memenuhi minimal usianya berapa. Kalau misalkan sudah di 14-15 tahun, maka diperbolehkan ya, tapi tetap dia akan dipantau. Kenapa aplikasi yang lain tidak berani untuk meminta KTP? Karena dikhawatirkan terjadi kekeliruan atau pelanggaran, ya. Karena banyak sekarang seperti itu dia ya, bikin akun ya palsu atau mungkin hanya untuk menjebak atau mungkin melakukan serangan phishing ya, atau mungkin teknik-teknik hacking yang lain, atau mungkin punya intensi yang tidak baik gitu ya. Banyak seperti itu. Jadi sudah ada panduan-panduannya ya. Kalau udah usianya dia misalkan 13, 12, nggak bisa ya. Apalagi baru lahir misalkan usianya berapa misalkan 2 Juni 2022 misalkan. Nah, nggak boleh tuh ya. Oke. Pak, ada loh Pak filmnya. Pak, Bayi Ini Super Jenius itu film maksud saya ya. Oke. Karena yang sudah berdasarkan komunitas atau mungkin berdasarkan pengalaman ya atau kejadian-kejadian sebelumnya, ada tim-tim perumusnya tuh, kebijakan-kebijakan standarnya, melakukan pengawasan. Kalau Indonesia ada apa undang-undang ITE-nya ya, bahkan ada juga badan perlindungan untuk anak, ada badan untuk perlindungan apa perdata ya, misalkan ada yang tidak suka namanya dicemarkan ya, meskipun dia keliru gitu ya, nah, misalkan, tetap harus punya hak untuk dilindungi ya dan lain sebagainya. Jadi ini kemana-mana jangan ya.
Tapi tetap ya teman-teman harus memberikan edukasi di sini ya. Nah, yang menggunakan tadi dia nanti dilakukan secara user experience design ya. Tidak hanya teman-teman membuat atau mendesain mendesain seperti ini ya, tapi juga bisa menganalisis ya kebutuhan usernya seperti apa. Apakah minimal dia lulusan SMA atau mungkin lulusan diploma satu atau pernah mengikuti workshop atau pelatihan, jadi dia sudah terampil ya. Siapa penggunanya? Ibu-ibu PKK misalnya. Emang kenapa ibu PKK? Siapa yang akan menggunakan kepengurusan RT RW di seluruh desa Indonesia? Ya bisa sangat memungkinkan ya, karena sudah dibekali untuk mengisi sehingga ketika diminta mengisikan nama Anda, tidak mungkin namanya ABCDE segala macam ya. Meskipun di media sosial ada ya, siapa nama kamu itu ya, ada yang sampai terkesan bercanda ya, yang dari negara kalau nggak keliru tuh Zimbabwe atau mana gitu ya. Nah itu bisa jadi seperti itu namanya ya, tapi mungkin ya kita asumsinya nama-nama yang seperti Budi ya, namanya misalkan Avandi ya, atau Agnes Monica ya, atau Raffi Ahmad seperti itu ya, nama-nama memang apa namanya masih diksinya itu masih bisa terbaca dengan mudah gitu ya, seperti itu ya. Jadi ini yang diisi seperti itu, paham ya teman-teman ya. Oke, muncul pesan kesalahan seperti ini satu, atau bisa apa namanya memberikan opsi yang seperti ini dia. Oke, yang namanya programmer yang baik atau developer yang baik dia memaafkan ya, memaafkan keusilan, kejahilan, keisengan ya user lain ya ketika mencoba menggunakan aplikasi ya. Oke, ini pasti ya ada kemungkinan misalkan ada tendensi seseorang akan mengisikan misalkan jenis kelamin. Kalau jenis kelamin misalkan seperti ini disuruh ngisi teks mana tadi jenis kelamin, nah ini maka jelas dia bisa mengisikan jenis kelaminnya spider gitu ya, nggak bisa gitu ya. Jenis kelaminnya harusnya kan dua, laki-laki atau perempuan. Oke, karena itu kita di sini beri ya apa namanya tanda dengan ini adalah bukan field biasa tapi combo box ya atau drop down. Oke, atau bisa dipilih dengan checklist ya atau radio button, pilih salah satu. Oke, sehingga orang mudah dia ya, tidak apa namanya tidak mengisi yang aneh-aneh gitu ya. Kalau misalkan ini dilewati, maka akan muncul pesan kesalahan Anda belum mengisikan jenis kelaminnya ya. Seperti itu. Oke, kita lihat lagi yang nama tadi. Hasil yang diharapkan ada dua. Di sini muncul pesan kesalahan bahwa eh, bahwa apa ya, terjadi pelanggaran, misalkan terjadi pelanggaran ya pada pengisian nama dengan menyertakan tambahan karakter spasi yang berlebih. Nah, seperti ini ya. Atau mungkin yang kedua di sini ya, sama ya, sistem secara otomatis ya akan mereset atau apa ya, akan akan menuliskan isian nama yang telah di yang telah disesuaikan dengan kriteria sebelumnya ya, kriteria ya sebelumnya. Ini contoh ya, seperti ini dia. Oke, kalau tulisan submit kita harus italic ya. Kalau diisikan ini dia disambung ya teman-teman, penting ya ini. Jangan dipisah ya. Kalau dipisah itu contohnya misalkan di spasi sekolah ya. Trim kita fungsi potong ya. Fungsi trim kita kasih seperti ini. Trim ya menandakan perbedaan ya. Oke.
Oke, kita isikan di sini dengan valid ya. Oke, paham ya teman-teman ya? Kombinasi dari A sampai E ya, yang sama teman-teman misalkan menampilkan ya, oke, kan tampil pemberitahuan berupa pesan kesalahan bahwa misalkan di sini tidak boleh disertakan eh, disertakan bahwa tidak boleh disertakan karakter regex, angka, dan spasi berlebih ya pada pengisian nama. Misal seperti ini dia. Oke, Pak, disamain aja boleh nggak di sini? Boleh, nggak apa-apa ya. Misalkan teman-teman telah memiliki apa namanya masing-masing sudah berembuk dengan timnya, ya sudah merumuskan dulu ya. Ini hasilnya apa nih yang diekspektasikan gitu ya. Nah, begitu dicocokkan dengan hasil eksekusi, baru ya terjadi evaluasi bersama ya. Karena kadang kalau kita bekerja di suatu instansi ya, ada masing-masing unitnya ya. Ada unit mungkin analisis, ada unit yang kedua mungkin desainer, yang ketiga unit programmer ya, yang keempat unit tester, yang kelima unit maintenance ya, seperti itu. Dia tidak sama nanti ya berpikirnya, ya ini pastilah bisa ngerti lah, nggak mungkin dia isikan nama, disuruh ngisi nama, ngisinya dia 08123123. Jadi jangan berpikir sama seperti yang ada di imajinasi diri kita ya, belum tentu ya, karena bisa jadi satu ya, saking pinternya, saking cerdasnya, jeniusnya beberapa orang, dia usil, iseng, jahil, dia coba-coba, coba kalau diisikan seperti ini gimana nih. Oke, diisikan namanya siapa, dia satu tambah dua sama dengan misalkan Spider-Man, bisa nggak seperti itu, dia coba dia segala bentuk cara gitu ya. Nah, kadang beberapa si apa hacker-hacker newbie pemula, dia tertarik ketika misalkan ada suatu aplikasi web ya, kita isikan dengan semacam syntax SQL injection namanya ya, tiba-tiba dia terjadi rusak aplikasinya atau mungkin memunculkan halaman-halaman database-nya ya, sehingga dia punya akses untuk merekam ya, untuk melakukan duplikasi penyalinan database tersebut ya. Nah, di situ ya, oke, apa namanya, kalau tidak diantisipasi ya, jadi atau mungkin bisa mengakibatkan servernya tadi down karena dibiarkan spasi, oh cuma spasi pak, berasa jangan berasa jadi orang susah misalkan ya, ya belum tentu ya. Bayangkan misalkan ternyata aplikasi ini kita viral, yang mengunduh, yang menggunakan, yang mengoperasikan dalam waktu yang sama, misalkan ada 100 juta orang misalkan. Jadi apa nanti mengatakan, nah coba dulu, harusnya ini kan saya sudah bilang kayak gitu kan, kadang orang muncul ya. Kalau istrinya sekarang itu istilahnya adalah apa tuh, penyesalan di kemudian hari gitu ya. Tidak bisa ya, padahal kalau sudah suatu perusahaan berjalan mah harus kita tetap pasang mata, telinga, ya hati di situ, harus konsentrasi membangun aplikasinya. Oke. Jadi harus teman-teman jangan menyepelekan atau membuat sederhana. Oke, kalau misalkan itu sederhana kita diskusikan ya. Jangan beranggapan sendiri, oh itu sederhana gampang, orang pasti bisa lah, ngerti lah. Disuruh ngisi nama nggak mungkin, isinya siapa namanya. Namanya adalah kelinciku lucu, nggak mungkin ya. Isikan nama, isikan nama. Siapa namanya? Muhammad Reza Sanjaya. Oh, dan gelarnya misalkan. Ditambah silahkan isi koma, ST, koma, S.T misalkan, dan seterusnya ya. Jadi apa? Disesuaikan ya. Dirinci lah kalau teman-teman. Karena buku skripsi nantinya tidak hanya semacam pajangan saja ya, tapi teman-teman juga nanti akan diminta untuk mensubmit ke Open Library sehingga bisa diakses baik secara internal maupun dari akses luar ya, bahkan sampai ke luar negeri. Oke. Selain juga bukunya dalam bentuk apa?
Di Open Library juga diminta untuk membuatkan artikelnya. Artikel yang dibuat ini didasarkan pada dokumentasi buku PA. Jadi saling berkaitan ya di akademik seperti itu ya. Karena berupa karya ya. Karya teman-teman di sini dinyatakan sudah sudah cocok, sudah pantas, ya, sudah patut dengan tambahan gelar yakni AMD.com misalkan untuk D3SI ya. Kalau akuntansi AMD.AK misalkan. Jadi seperti itu ya. Jadi nanti bukunya kalian dibaca. Siapa yang membaca? Tidak hanya adik tingkat yang satu jurusan dengan kita atau yang memiliki irisan mata kuliah yang sama. Ya. Kadang mungkin jurusan tata boga, jurusan kesenian ya, jurusan teknik fisika nuklir ingin membaca aplikasi kita. Oke. Jadi harus jelas ya. Harus kita susun dengan sangat rinci ya aplikasi hasil-hasil pengujian secara black box ini. Ya, kita next alfabet dan benar misalkan ya. Jangan lupa ini kita ngisi yang benar juga ya. Di sini dia akan muncul misalkan pesan berupa nama yang diisikan benar ya, seperti itu ya. Gimana berupa apa pesan di sini dibacakan? Muncul pesan bahwa bahwa nama yang diisikan, field nama yang diisikan adalah benar, oke, dan ikon di samping field nama bertanda checklist hijau. Nah, gini ya misalkan ya, kok hijau hijau ya, oke seperti ini ya. Jadi kurang lebih seperti inilah teman-teman. Ini oke, ini untuk satu ya, namanya ini adalah username, sorry nama lengkap ya. Oke silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu ya teman-teman, karena setelah nama lengkap kita coba mengisikan field ya, yang ada pada mobile phone ya, kita mengisikan setelah ini mobile phone ya. Silakan. Barangkali ada yang terlewat atau baru hadir. Saya cek apakah ada yang baru hadir ya. Irfan Arik ya, selamat bergabung Irfan Arik. Pada teman-teman yang baru bergabung ya, mungkin kendala jaringan atau listrik ya tadi. Ada kalau nggak keliru siapa tadi ya? Hadijah ya. Hah? Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke. Halo, ada? Dadan, Sheryl, Raihan, Faik, Ari, Kintan. Ada 58, 57 ya. Pak, izin bertanya. Ya. Kalau itu kan hasil yang kita harapkan kalau ada jaringan internetnya. Kalau misalnya Gimana? Kalau misalnya hasil yang kita harapkan itu kan misalnya pas lagi ada jaringan internet. Nah biasanya kan kalau kita jaringannya stabil atau enggak, pas nggak stabil kita nggak bisa ngisi. Itu ditambahin di hasil yang diharapkan atau enggak, Pak? Boleh, bagus ya. Di sini test case-nya ya, tambahin. Oke, terima kasih ya. Oke, kita sebutnya apa nih ya? Failure system ya. Atau misalkan lost connection ya. Gitu ya. Lost internet connection. Ya, internet
connection ya. Bagus ya. Terima kasih. Maka kita sampaikan di sini. Oke, misalkan ya aplikasi tetap berjalan ya. Berjalan. Tunggu. Berjalan. Bahasa ilmiahnya apa ya? Ada ide nggak? Tetap aktif ya. Tetap aktif. Namun memberikan informasi ya, berupa terjadi koneksi internet terputus, ya. Seperti itu ya. Oke. Dan diarahkan atau disarankan untuk mengecek kembali apa nih listrik ya, atau mungkin listrik atau internet di tempat ya, di tempat. Oke, sip. Ini valid ya. Lost connection atau listrik padam apa ya namanya? Down electricity ya. Gitu ya. Apa ya listrik padam? Ya, asumsinya gitu ya, listrik padam ya. Kalau nggak bahasa Indonesia aja nggak apa-apa sih ya. Kita terus bahasa Indonesia ya. Ini saya lama di mana? Lama aja ya nonton Marvel ya. Kita bilang di sini apa namanya tadi? Sistem kegagalan sistem. Contohnya internet terputus ya. Kendala internet atau listrik padam ya. Oke, atau mungkin kabel terpotong ya, tidak sengaja. Terutama teman-teman misalkan yang lagi kerja ya, tiba-tiba lupa ya bahwa koneksinya tidak wifi ya, tapi menggunakan kabel UTP ya. Nggak sengaja menendang kabel sampai mungkin terputus, bisa jadi ya. Yang namanya di suatu pekerjaan bisa sangat memungkinkan. Oke ya, sip. Rehan ya. Bagus ya. Sheryl, Pak. Ya, siapa? Maaf. Sheryl, Pak. Sheryl ya, oke. Silakan teman-teman yang lain ya. Ada. Ini banyak nih ya. 58 ya. Oke. Oke. Yang mau bertanya, teman-teman, silahkan. Out of power. Oh iya ya, benar ya, bahasa Inggrisnya. Out of power ya. Oke. Out of power ya. Out of power ya. Oke, kalau tidak, kita coba ya mengisikan untuk mobile phone ya. Kita coba isikan ya. Di mobile phone ini kriterianya apa saja? Oke, contoh misalkan ada yang bisa bantu saya? Sheryl? Ya, Pak. Ya, untuk test case-nya adalah misalkan mengisi nomor telepon ya. Test case yang pertama kriterianya apa? Mungkin country-nya Pak harus Indonesia dulu. Oke ya. Kita isikan dengan menyertakan kode daerah ya. Iya, Pak. Oke, yang kedua. Negara masih, Pak. Negara, Pak. Negara, Pak. Oke, atau negara ya.
keluar. Kok negara ya. Yang kedua, oke, kedua, yang kedua silahkan. Mungkin diisi Pak, tapi saya nggak tahu bahasanya yang kalau 62-nya Ya, ada, yang 62-nya nggak ada tapi diganti jadi kalau kita sertakan 0 tapi dia terhilang gitu loh Pak, nolnya nggak tahu bahasanya. Biasanya kan karena udah ada 62-nya itu, nolnya itu yang diinput kan nggak muncul gitu loh Pak. oke, itu berarti di user interface-nya ya bisa milih berdasarkan lambang atau apa, bendera dan nama, atau bisa kita isikan secara manual ya untuk nomor negaranya ya. Oke, maksudnya yang paling ini ya, misalkan kita mengosongkan ya, sama seperti tadi mengosongkan field nomor telepon ya. Nah, nomor telepon ya. Terus misalkan menyertakan Pakai strip, Pak. alfabet ya apa? Hah? Pakai Terus strip, Pak. strip ya, Ya, menyertakan karakter karakter apa strip ya? Oke, oke, atau mungkin operator ya, karakter eh, atau operator ya, seperti itu. Terus menyertakan ini ada lagi ya, mengisi nomor telepon dengan digit tidak wajar ya, atau mungkin apa, dengan digit berlebih ya, misalkan seperti ini ya. Jadi ada range-nya ya di sini. Terus berlebih atau dengan kurang gitu, Pak. benar ya, berlebih atau kurang atau mungkin tidak sesuai ya. Bahasanya ya, tidak sesuai. Di sini dia mengisi nomor telepon, oke, benar ya. Seperti ini dia. Nah, ini misalkan dengan jumlah digit ya 10 sampai 15 ya. Seperti ini ya. Apalagi ya? Misalkan Pak, contohnya kalau seperti misalnya ini. nomor telepon yang udah pernah digunakan gimana, Pak? Nomor telepon pernah digunakan, maksudnya? Udah pernah terdaftar. Oh boleh, kalau ada pengecekan silakan ya. Bagus ya. Oke. Eh, maka mengisikan, sebentar ini baterainya, mengisikan apa tadi ya? Mengisikan Telepon yang nomor sudah terdaftar Pak. telepon yang sudah terdaftar ya. Oke. Mm-mm. Oke, good ya, sangat bagus. Oke, kita ini ya teman-teman, nanti ya silakan ya dicoba apa mengisikan nanti apa namanya hasil eksekusinya dan hasil yang diharapkan ya. Kalau keterangannya silakan mau dituliskan sesuai atau valid, tidak masalah ya. Oke, untuk ngisi nomor telepon inputannya lumayan ya. Nah, sekarang kita ke mana yang paling ini lagi ya, ini email ya. Ini email sama username sih ya. Kalau username kan mirip dengan nama ya. Apakah dia sudah terdaftar mungkin ya. Oke, namanya kadang
harus kita beri tambahan. Contohnya username ya, khawatir namanya sama ya. Misalkan Budi Santoso. Nah, ada sama Budi Santoso ya. Harus kita bedakan berdasarkan bisa username atau mobile phone-nya ya. Atau mungkin yang paling sangat baik dan tepat kita bisa gunakan menyertakan nomor KTP. Oke. Nah, di situ ya nomor KTP. Tapi untuk data-data yang di bidang pemerintahan ya, agar tidak terjadi salah penggunaan ya. Seperti itu. Kita sekarang coba fokus ke pengisian mengisi atau menginput ya, menginput field email. Nah, seperti ini ya. Ada beberapa nih ya, silakan teman-teman coba isikan. Pertama mungkin mirip dengan di atas, yakni mengosongkan ya, mengosongkan field email. Padahal wajib ya, wajib misalkan nih harus diisi. Misalkan yang kedua, yang kedua sebentar ya, biar ini ke bawah. Mengosongkan email ya. Misalkan yang kedua dia menyertakan domain, sorry, kalau domain menyertakan nama DNS lebih dari satu ya. Misalkan contohnya Seril at yahoo@gmail.com ya. Misalnya seperti itu ya. Jadi pilih satu ya. Pak, emailnya ada dua, Pak. Ya. Satu untuk keperluan misalkan kolega, satu keperluan untuk bisnis misalkan ya. Ya, silahkan ya, nanti misalkan buat aja ya. Email primary, apa email secondary gitu ya. Oke, dan seterusnya ya. Jadi pertama bisa mengosongkan email, yang kedua menyertakan ini, yang ketiga misalkan nama alias apa disertakan dengan karakter apa ini karakter operator ya, karakter operator misalkan ya, atau mau disambung juga nggak apa-apa ya, karakter operator atau mungkin ada spasi kan nggak boleh itu ya. Oke, seperti ini bisa teman-teman tambahkan ya di sini. Terus ada lagi misalkan nama alias penggunanya, oke, diawali dengan angka ya. Oke, nah ini juga nggak bisa ya. Terus si nama ininya juga panjangnya melebihi dari mana ini? Panjang karakter ya untuk nama apa untuk punya karakter melebihi batas jumlah karakter yang telah ditentukan di database misalkan. Nah ini juga sama ya. Ada lagi nggak ya kira-kira ya? Dan teman-teman terkait email ya, bukan nggak boleh ya. Misalkan buat email, contohnya misalkan ya baskoro.cute ya @gmail.com misalkan. Boleh, tidak masalah itu ya. Oke, bikin misalkan apa lagi spider underscore superhero ya, tidak masalah ya. Tapi alangkah lebih baiknya bikin nama alias untuk email ini yang merepresentasikan identitas kita. Contohnya misalkan baskoro.pradito@gmail.com gitu ya. Nah, ini untuk keperluan biasanya official ya, lebih resmi dia dan lebih representatif formal ya. Oke. Nah, teman-teman yang punya email-email yang ini mungkin bisa bikin akun baru email yang dikhususkan misalkan
ketika sudah punya lapangan pekerjaan atau mungkin hendak ya hendak bergabung ya, hendak melamar pekerjaan ya atau bergabung ke suatu instansi ya. Jadi sudah bikin email baru ya, teman-teman. Jadi begitu dibaca oleh si pegawai SDM, dibaca nanti di sini dia ya. dadanhamdani@gmail.com. Nggak masalah sebenarnya ya. Tapi alangkah lebih baiknya akan terkesan, oh ini orangnya sudah ngerti literasi digital dia ya. Dia sudah memahami juga literasi manusia yang baik di sini dia. Di sini apa nih? dadan_hamdani@gmail.com. Oke, itu lebih representatively formal ya. Oke, seperti itu. Oke, teman-teman, untuk email ini ya ada satu lagi ya, F mungkin ya. Di sini yang F apa kira-kira? Mengisi email yang sudah terdaftar. Nah, gini ya. Oke. Ya, apakah bisa Pak Baja emailnya sama? Kemungkinan itu 0% ya. Dikarenakan saat kita ngisi membuat email pun sudah ada pengecekan ya oleh masing-masing provider email ya. Email ini nama aliasnya sudah digunakan. Oke, silahkan buat yang lain. Kalau tidak, ini ada beberapa opsional ya. Ada mungkin 3 sampai 5 bisa digunakan misalkan seperti itu ya. Oke. Yang G di sini mengisi email dan benar ya. Oke. Sekira ada 7 ya, 7 kriteria yang teman-teman harus tulis ya. Oke. Nah, silahkan diisi nanti ya teman-temannya, uraikan pada hasil eksekusi ya. Namanya di sini kita sebut dengan aktual ya. Result. Kalau misalkan berbeda sedikit tidak masalah ya. Yang ini dia expected. Nah, oke. Result ya. Oke, ini keterangan atau status ya kita. Status. Tapi lebih tepat keterangan ya. Oke. Apakah tercapai atau tidak ya? Apakah valid atau tidak? Antara dua ini ya, ketemu atau tidak nih. Kita kasih warna yang berbeda seperti ini dia. Oke. Keterangan yang dimaksud ini dia. Oke. Keterangannya kita kasih warna. Tapi nanti saat teman-teman menyusun ya sama semuanya warnanya hitam ya, jangan dikasih warna-warna yang lain ya. Oke. Oke. Oke, ini untuk yang form mengisi ya. Ada nama, nomor telepon, email ya. Nah, lalu kita juga nanti akan dihadapkan pada isian seperti ini. Nah, isiannya saya kasih warna, misalkan nih kuning ya. Ini orange misalkan. Keliru ya. Orange misalkan. Dan satu lagi misalkan abu-abu misalkan. Gimana cara ngisinya nih? Untuk pengisian birth of date. Tunggu-tunggu ini kok bahasanya bahasa Inggris ya. Kita ganti ya. Tanggal lahir gitu ya. Atau apa? Identitas lahir ya. Email, mobile phone. Oke, kalau di UX ini keliru ya. Jadi teman-teman bisa akan tuliskan nama lengkap ya, username atau mungkin nama pengguna ya, alamat, nomor telepon ya, terus surat elektronik ya, alamat surat elektronik, tanggal lahir, hobi ya, jenis kelamin, keterangan lain. Jadi kalau misalkan kita gunakan satu bahasa, misalkan Indonesia, maka semuanya Indonesia ya. Oke, seperti itu ya. Kalau misalkan kita gunakan bahasa Inggris semua. Kita gunakan bahasa teknis, maka bahasa teknis ya. Seperti itu. Nah, ini gimana cara ngisinya nih dia? Tanggal lahir. Tadi berkaitan dengan angka, kita sudah berikan dia bernilai negatif kah? Atau dikosongkan ya. Atau mungkin tanggalnya melebihi dari angka 1 sampai 31.
Misalkan tanggal lahir kamu berapa? 42. Nggak ada itu ya. Kalau nomor sepatu iya ya. Oke. Bulan apa? Bulan 14 deh kayak. Nggak ada bulan sampai 12 ya. Kalau nggak kita list secara enumerasi ya. Apakah Januari, Februari, Maret, April sampai Desember ya. Oke. Pak, bisa nggak kita gunakan untuk jangan tahun Masehi ya? Kita gunakan tahun apa namanya ya di eh, Arab gitu ya misalkan ya bukan Arab apa tahun-tahun kalender Masehi dan kalender apa ya saya mau ngomong nih kok lupa ya astagfirullah kalender Hijriyah. Kalender apa, Pak? ya hijrah hijrah ya oke oke Kalender kalender Hijriyah, Pak. hijriah atau Masehi atau mungkin kalender mungkin ya Romawi misalkan jadi kita pastikan dulu mau gunakan yang mana nih gitu ya kasih ini keterangan di sini dia. Oke, jadi nanti untuk UX-nya sendiri teman-teman akan mempelajari ya. Ada beberapa prinsip di situ. Misalkan menurut tokoh UX A, dia harus ada minimal 7 prinsip atau 8 prinsip. Menurut misalkan tokoh UX designer B, harus ada 18 prinsip yang harus disertakan saat membuat suatu aplikasi ya, suatu interface aplikasi. Menurut yang lain ada 4 saja prinsip yang harus apa. Itu banyak ya teman-teman ya. Ini hanya contoh ya, contoh mockup yang saya buat menggunakan Microsoft Paint ya. Oke, mau menggunakan Balsamic juga lebih bagus ya, atau mungkin Photoshop atau mungkin yang sudah ada aplikasinya silahkan. Bahkan mau menggunakan yang secara statik HTML lebih baik ya. Oke, jadi tadi berkaitan dengan tanggal lahir di sini dia diisikan ya. Test case kriterianya itu apa ya? Tanggal diisi tidak lebih dari apa? Dikosongkan ya. Diberikan negatif ya. Tanggalnya 12 Pak. 12 itu kan sebenarnya 14 dikurangi 2 Pak. Ya nggak bisa ya. Secara matematik benar, tapi ketika itu disertakan pada pengisian tanggal, bisa jadi salah. Loh, Pak Barja keliru. Pak Barja nih kurang berinteraksi dengan misalkan media yang sekarang ya. Ada Pak, sekarang aplikasinya canggih-canggih semua, baik di mobile Play Store atau yang lain. Kita ngisi ini bisa menggunakan operator Pak. Misalkan ya, tanggal lahir kamu berapa? 2 tambah 7 ya. 9 maksudnya itu ya. Bulan apa misalkan? Bulannya 7 min 2 5 ya, Mei misalnya. Jadi dibuat seperti itu ya silakan ya. Mungkin menurut orang yang membuat itu punya tujuan khusus ya nggak ngerti juga apa tujuan kira-kira ya kira-kira apa ya anggaplah punya tujuan khusus ya saya nggak mempersoalkan tapi kita sebisa mungkin menghindarkan hal tersebut ya karena yang menurut sepengetahuan saya menurut hemat pemikiran saya ketika itu terjadi maka akan terindikasi mirip ya dengan SQL injection ya ketika itu terjadi apa namanya yang dirugikan maka bisa jadi memunculkan form-form ya atau mungkin memunculkan database ya atau mungkin kata kunci yang diperlukan oleh seseorang ya yang tidak memiliki otoritas. Oke. Kalau itu sampai terjadi apa? Maka dia sudah ibaratnya memiliki kunci akses untuk masuk ke akun. Sekarang hati-hati teman-teman kalau nggak keliru beberapa dari rekan-rekan saya ada yang mengatakan misalkan media sosial yang di Facebook, di Instagram ya, dia tidak bisa mengakses dikarenakan ada yang mengubah ya biodatanya, terutama lahirnya ya. Lahirnya misalkan 96 ya, dia ubah lahirnya tahun 2020 sehingga terindikasi dia belum cukup umur. Nah, itu bagaimana itu? Coba tuh teman-teman. Hanya muncul sampai sekarang pun Anda masih belum cukup umur untuk mengakses akun ini padahal dia sudah bikin dari dulu. Ya, jadi kalau misalkan sebaiknya ya teman-teman lakukan update ya pada passwordnya terutama Google Drive ya sorry pada akun email ya
pada akun kan penting ya, akun email ini, akun apalagi e-Gracias ya. Oke, atau mungkin ya memang media sosial yang lain ya, yang kalian misalkan perlukan ya, untuk berinteraksi dengan teman, terutama saat kolaborasi ya, misalkan kolaborasi apa, pengerjaan tugas atau mungkin yang lain ya. Silahkan update banyak yang situ ya. Barja bisa nggak nih ngembalikan akun saya? Kenapa akunnya muncul seperti ini gitu ya? Saya tanya ke teman saya yang ada di misalkan di Google atau Datacom ya. Oh itu ada yang ngubah ya, ada yang ngubah tanggal lahirnya gitu. Berarti dia sebenarnya sudah masuk ke akun tersebut ya. Udah diubah sehingga dia terindikasi oleh sistem. Dia belum cukup umur ya. Oke. Ya, saya nggak ngerti lah kok kenapa bisa seperti itu ya. Dia lakukan appeal ya. Appeal ini semacam apa? Banding ya apa namanya? Ingin minta keadilan gitu. Ini tolonglah Instagram ini akun saya bermasalah, tapi sampai sekarang pun sudah 2-3 minggu belum ada kabar ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Lalu yang berkaitan juga harus diisi teman-teman perhatikan di sini. Yang paling penting lagi adalah, nah ini kolomnya saya kasih warna seperti ini ya, yakni drop down ya. Ada dua di sini ya, golongan darah dan jenis kelamin ya. Kenapa? Karena golongan darah dipilih satu saja ya. Oke. Golongan darah kamu apa? Ya bisa A, bisa B, atau yang bisa O. Oke. Pilih salah satu apakah A, ya, apakah B, atau AB, atau O. Ya. Bahkan kalau di media apa di tim medis ya, di medikal ya, atau mungkin di kesehatan bisa dirinci ya. Apakah hanya A yang reses atau mungkin yang B yang minus ya, atau mungkin O yang reses ya, sampai dirinci ya. Mungkin tidak hanya empat golongan darah, mungkin ada semacam 11 ya, atau mungkin lebih. Cocok nggak nih kamu? Mau donor darah nggak? Ternyata nggak cocok. Oh ini kamu darahnya memang sama-sama darah misalkan B ya, tapi ini B-nya masih yang misalkan apa, reses atau apa itu ya. Lebih cocok yang ini misalkan. Bahkan dari yang reses atau tidaknya tadi dicek lagi HB-nya apakah benar-benar dengan bukan kualitas, maksudnya dengan tingkat persentase yang mirip nggak, yang masih bisa ditoleransi kalau misalkan ini diisikan ya eh, ke tubuh orang lain misalkan ya, karena kan bukan percobaan ya, mungkin seperti Hulk atau mungkin apa tuh X-Men ya, bukan mau bikin seperti itu ya, dicek dulu ya kalau dokter itu ya. Nah, dicek ya, oh cocok boleh silakan, atau mungkin dilihat lagi khawatir ada beberapa mungkin emang apa eh, pastilah ya kalau kita yakin sudah melewati beberapa tim medis ya, karena mereka memiliki standar ya yang sudah dicek oleh dan diatur oleh instansi-instansi yang berkaitan ya. Oke, seperti itu ya. Teman-teman, ini ya sekali lagi yang bisa kita apa contohkan untuk black box testing ya. Ada yang bertanya nggak nih? Oh nggak ada. Oke, jadi yang harus diisi ada nomor, test case itu bahasa Inggris ya, apa ya? Bahasa Indonesia apa nih? Kasus apa? Bukan ya? Apa ya? Apa namanya nih? Sub pengujian gitu ya. Indonesianya ya, mungkin sepengujian apa ya? Ya, mungkin seperti itu ya. Kita mau pakai test case juga nggak masalah ya. Ini apa Mbak yang cocok nih bahasa Indonesia terjemahnya? Case, kasus, pilihan ya. Switch case, pilih opsinya ya. Kita sampaikan dia subnya ya, sub yang diuji. Lalu ada kriterianya ya, deskripsinya. Oke.
letakkan angka, apalagi tadi mengisi panjang karakter, kombinasi. Nah, ini alfabet benar ya. Kita contoh di sini ya. Misalkan oke, yakni atau mungkin apa? Di antaranya misalkan di antara di antaranya ya A sampai Z atau A kecil sampai Z kecil ya. Nah, gini ya. Bisa kita tambahkan seperti ini untuk lebih mendeskripsikan yang harus diisi ya. Oke. Yang regex Pak, bisa nggak ditambahkan seperti itu? Boleh, silakan ya. Oh, maaf. Ya, oh sorry ya. Ternyata tetangga ya. Maksudnya tetangga kubikal ini sedang ini keliru mendengar saya. Oke, tambahan spasi, mengisi nama panjang, ter. Nah ini karakter khusus ya. Di antaranya misalkan tanda seru R ya. Eh, persen, koma ini ya. Persen, asteris ya, dan seterusnya ya. Oke. Kalau nomor telepon tadi, nah ini ada satu lagi ya yang belum yang nomor telepon ya. Telepon ya, ini mengisikan nomor telepon um, dengan angka continue. Nah ya, continue ini apa? Continue yakni angka pecahan ya. Maka tidak bisa ya, harus bilangan bulat. Tidak bisa bilangan continue ya. Maka hasilnya adalah error ya. Seperti itu. Oke ya, silahkan rekan-rekan barangkali ada yang mau ditanyakan atau menambahkan ya. Tadi mungkin apa terbesit saya tidak sengaja keliru ya menyampaikan, misalkan mau mengatakan terasi ya ternyata disampaikan nasi gitu ya, bisa jadi ya. Kalau seperti itu terjadi maka artinya ya, saya harus bikin kopi dulu. Silakan.